visit ke Gua Gajah. Kita lihat ada apa di dalam. Gua Gajah ini letaknya di Belah Batu, masuknya Kabupaten Gianyar. Enggak beralangan. Makasih ya, Bu. Kita udah masuk. Karena saya pakai celana panjang, jadi boleh pakai selendang aja gini. Tuh, diiketin. Kalau pakai celana pendek harus pakai sarung Bali lagi. Terus untuk perempuan yang berhalangan tidak boleh masuk. Mati tangga-tangga ini ke bawah. Terus ini adalah bagian bawahnya. Nah, nanti coba kita cari info soal Gua Gajah ini. Ada di situ. Ini tuh area masuk area suci ya untuk umat Hindu. Tour guide di sini juga ada kena bayar, sebab saya di sini tidak ada gaji dari government. Kalau situ mau guide, nah saya antar dengan bayaran juga. Kalau mau, kalau enggak boleh jalan sendiri. Biasanya berapa, Pak? Sebab kan di sini kami sebagai pemandu lokal juga menjaga etikat orang Bali. Iya. Kalau situ mau saya antar, kalau enggak boleh jalan sendiri. Ini luasnya berapa ya, Pak? Ini kurang lebih 2 hektar dari Hindu sampai Buddha. Ini 2 tempat peninggalan, tapi yang lebih tua itu di areal Buddha kurang lebih pada abad ke-8, kalau yang ini baru abad ke-10, abad ke-11. Oh, iya. Tempat ini aslinya adalah Padepokan, Adek. Padepokan ya? Padepokan tempat belajar di dalam gua. Kalau puronya baru dibangun setelah tempat ini diketemukan kembali oleh para arkeologi. Sebab ini kan telah hancur setelah Bali ditaklukkan oleh Mojopahit tahun 1343 di bawah pimpinan Gajah Mada. Bali dapat dikuasai pada abad ke-14. Tempat ini semuanya dulu terkubur. Dan baru tempat ini diketemukan kembali oleh para arkeologi dari Belanda. Nah, itu kali pertama tahun 1705 diketemukan oleh seorang naturalis oleh Belanda bernama Rampies, tapi tidak digubris oleh pemindahan Hindia Belanda. Dan ini baru digubris setelah ini diajukan kembali oleh Rudelep sama Nurhengkam tahun 1905, dan diteliti kali pertama tempat ini oleh L.C. Haiting tahun 1923. Tapi pemugaran pertama kali guanya tahun 1925 sampai 27 oleh Profesor Dr. Goris. Yang kedua yang di bawah di areal Buddha itu diketemukan oleh seorang pelukis dari Jerman bernama itu Walter Space. Tapi itu dibongkar, dipindahkan yang kecil-kecil ke sini oleh Konkret Space tahun 1932. Iya itu ya, Pak. Yeah. Apa itu ya? Kalau Krismennya menemukan ini permandiannya tahun 1954. Permandiannya yang terakhir ditemukan oleh Profesor Krismen, seorang staf arkeologi dari UNESCO yang ditempatkan di Indonesia sejak tahun 1950 sampai tahun 1979. Setelah tempat ini ditemukan kembali oleh para arkeologi, baru didirikan yang namanya pura. Karena itu pura didirikan kurang lebih tahun 60-an, karena sudah begitu lama itu boleh diperbaiki, tapi yang ini enggak, permandian sama gua enggak boleh diperbaiki. Puranya baru diperbaiki, baru direnovasi tahun 2013, selesai tahun 2015. Dan setiap bulan purnama di bulan Oktober kami melakukan ritual yang namanya piodalan atau upacara piodalan, atau semacam kita kalau tadi manusianya ulang tahun, kalau dia itu namanya piodalan tahun sekali. Tapi di sini biasanya kami memakai 2 kalender. Kalau kami kalender Jawa itu biasanya melakukan upacara Hari Raya Galungan Kuning itu pakai kalender Jawa yang jumlahnya 210 hari, tiap 2 tahun sekali.
Itu pemandiannya bisa kapan aja bisa di ini? Ini dipergunakan selalu kalau orang mau umpamanya cuci tangan, cuci muka di sini. Nah, itu dipergunakan untuk istilahnya pengelukatan atau penyucian diri. Kalau dulu boleh mandi, kalau sekarang tidak boleh mandi lagi. Cuman dipakai simbolis untuk ngebasuh aja ya. Iya. Tuh. Nah, itu kalau orang Muslim macam wudhu lah macam itu. Iya. Ini dulu namanya Kuncara Kunjapada sesuai dengan prasasti Pandak Badung dengan angka tahun 971 Saka, yang artinya ini sesuai dengan asrama yang ada di Hindia Selatan yang didirikan oleh Resi Agastya di lereng Gunung Kunja. Dan ini pun pernah dirubah namanya dengan nama Luah Gajah dalam kitab suci Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca, sekretarisnya dari Kerajaan Mojopahit dengan angka tahun 1365. Dia sebut dengan nama Luah Gajah. Itu dalam kitab suci Negara Kertagama. Tapi setelah diketemukan oleh Belanda lagi namanya diganti, namanya Gua Gajah. Kurang lebih tahun 1960-an oleh Borne Kemper karena dia banyak menemukan arca Ganesha. Tuh, makanya namanya sekarang Gua Gajah. Ya mari masuk dalam gua jadi. Boleh disebut apa? Ini sesuai dengan ya pakem dari HPI Pusat. Guanya. Di sini guanya. Guanya berapa nih Pak panjangnya Pak? Panjangnya 14,5 meter. Di mana di dalamnya banyak struktur untuk orang meditasi. Sedangkan ukiran di depannya disebut dengan nama Wana Tattwa atau histori di dalam hutan. Ini menggambarkan histori di lereng Gunung Kunja, di mana Resi Agastya mendirikan sebuah asrama di sana. Itu di Mysora di Hindia Selatan. Memang dulu kan macam itu kan, dekat pinggangnya ada macam itu bone macam itu. Kalau yang ini kepalanya lagi di dalam gua. Ampura bapak sini. Meditasi ya. Nggih, monggo. Celali ya mlaku mrene. Sekarang masih dipakai berarti buat? Masih, tapi di dalam gua di pelataran saya suruh untuk orang meditasi. Di sini saya sudah kasih. Jadi saya baru kasih tulisan kurang lebih saya sudah bekerja di sini 17 tahun yang lalu. Saya baru di sini. Dulunya saya staf di government. Kalau yang ini kalau digunakan terus kan rusak jadinya. Iya, iya. Dan makanya saya kasih tulisan tidak boleh duduk dan juga menghormati peninggalan para leluhur. Dan ini memang dilarang oleh UNESCO ya. Kalau yang lebih dewasa, levelnya lebih tinggi di sini. Nah, di sini levelnya lebih dewasa itu dengan candle dulu di sana tempat 2 orang. Ini di medium class. Kalau di high class nanti di sana di dalam gua itu 1 orang satu. Minta anugerah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Yang Maha Esa lewat arca yang disediakan di sini seperti kami memuja Ganesha sebagai malaikat pendidikan. Makanya ITB Perguruan Saraswati Bali bisa pakai lambang Ganesh. Ya, dia melambangkan dari dewa ilmu pengetahuan dari sebuah pengalaman. Kalau dia punya pengetahuan dari seorang guru, yaitu dewinya Saraswati. Itu beda-beda. Iya, tempori saya lihat apa upacaranya tuh Saraswati. Itu setiap siswa itu mesti sujud bakti pada Tuhan Yang Maha Esa lewat Dewi Saraswati dari ilmu pengetahuan seorang guru. Karena saya juga sama, itu di depan sini. 24 jam ya? Terus biasanya kalau untuk pengantaran itu sehari bisa berapa kali Pak? Kan kalau paling 1 kali, sekali aja. Enggak terlalu banyak. Sebab kami di sini sebagai pengantar pakai hati ya. Pakai hatinya gini ya, kita tidak memaksakan kamu harus pakai tour guide tidak. Kalau dia mau silakan, tapi kita deal dulu supaya dia tidak komplain. Itu tamu asing, kalau tamu Indonesia sih enggak pakai patokan ya, itu terserah kita ikhlas. Lingga itu artinya lambang dari laki-laki, Yoni itu lambang dari perempuan, macam itu maskulin. Yang laki-laki apa? Warna apa? Itu macam ini bentuk lingga, yang ini Yoni di bawahnya. Itu macam maskulin ya, macam di kalau di museum di dalam Ka'bah juga ada lingga. Sama. Itu fungsinya adalah kesuburan karena ada laki-laki dan perempuan itu bisa menghasilkan suatu keturunan. Kenapa di sini ada 3? Karena ini melambangkan 3 malaikat, bukan 3 Tuhan. Tuhannya kita satu, tapi satu Tuhan. Kalau orang Bali itu bilang banyak malaikat, diantaranya atau dewa ya. Dewa itu adalah malaikat itu sendiri. Sebagai malaikat api atau dewa api disebut nama Dewa Brahma. Kalau Wisnu itu sebagai malaikat air atau dewa air atau dewa Wisnu. Kalau angin itu dewa Siwa. Dewa-dewa itu adalah
Orang Barat sebut dengan nama Lord atau Divinity of the God. Nah, kalau kita di Indonesia sebut dengan nama malaikat, bukan Tuhan. Iya, iya. Itu supaya kita tidak paham kan. Iya, iya. Tuhan tetap satu Nah, ya, ya Pak. itu Tuhan itu tetap satu. Tuhan itu adalah pengetahuan adik itu sendiri. Makanya kalau orang Muslim disebut dengan nama Allah itu berasal dari kata Arab yang artinya pengetahuan. Allahu Akbar itu artinya pengetahuan yang maha luas. Oke. Makanya orang Bali sebut dengan nama Ide Sangyang Widi Wasta. Wid itu artinya juga pengetahuan. Makanya kita harus belajar. Kenapa saya juga belajar yang Muslim, yang Kristen, supaya kita tidak jadi miskomunikasi. Iya, betul. Karena kalau kita saling menghina itu ya tidak bagus ya. Itu Oh, iya. menambah nanti percarian antara kita yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Lebih baik kita membina, tapi dengan dasar pengetahuan. Benar-benar. Mestilah. Saling menghormati ya, Pak. Nggih. Yang bertapa tuh berapa lama, Pak? Kalau sekarang sih nggak bisa lama. Kalau orang dulu itu yang di high level bisa seminggu, yang di medium bisa 3 hari, yang di low itu di basic level bisanya 24 jam itu kan. Biasanya kalau orang semit itu kan tidak makan tidak minum. Iya, betul. Kalau saya itu paling bisa ya 3 hari 3 malam, 3 hari 4 malam bisa. Kalau ini aslinya kuil Buddha di atas sana kurang lebih didirikan oleh raja pertama. Di mana raja pertama dipimpin oleh Raja Sri Kesari Warmadewa, raja pertama di Bali sejak tahun 778 Masehi. Dan ini kurang lebih abad ke-8 dan ini pun jatuh tahun 1917 tanggal 21 Januari karena gempa bumi dan vulkanik yang ada di Bali. Ini bekas kepala kuil Buddha, ujung atasnya adalah pagoda yang ini macam pintu masuknya. Ini berbentuk relief. Dulu orang bikin tempat semedi, bikin tempel itu dari batu. Ini ya. Ini namanya pohon kacu. Nah, ini dengan pohon bodhi bagi orang-orang Buddha tempatnya untuk semedi. Karena di sini juga ada beberapa rumput dari kuil Buddha, juga dipakaikan sarung macam ini, juga dikasih sesaji. Nah, apa yang kita punya boleh air, nasi, pisik atau kerupuk boleh. Kadang-kadang rokok boleh, itu untuk spirit bukan untuk Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu alam semesta itu sendiri beserta isinya, juga para planet. Nah, itu makanya manifestasinya Yesus dengan nama dewa atau deep itu adalah sinar suci saja kalau dewa atau malaikat. Kalau yang sudah dilihat berbentuk banyak angel macam itu kan bidadari, macam monster macam itu sudah di demigod. Ini kan airnya besar sekali dari situ. Itu airnya bekas dari tetesan dari celah-celah dari batu-batu. Itu dulu tempat mandi orang wanita dengan nama Bulakan. Yang ini laki-laki namanya Pancoran. Ini simbol dari mil dan female. Untuk kuburan. Kenapa orang bikin simbol macam ini? Karena ya kita ingin generasi supaya tidak laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, itu dulu kurang lebih tempat tidur zaman dulu, rumah orang zaman dulu macam itu. Semenjak ditemukannya biji besi untuk peralatan itu zamannya Neolitikum, kurang lebih 2.500 tahun yang lalu. Di Bali sudah ada penduduknya kurang lebih sejak zaman Paleolitikum 3.000 tahun yang lalu. Airnya tadi dari mana, Pak, sumbernya? Dari mata air. Ini juga dijadikan tempat semedi di sini. Makanya dibikin lebar, dibikin luas. Sedikit besar dulunya di dalam sana, di dalam air terjun orang semedi. Di sana ada juga batu besar di tengahnya untuk orang lebarnya. Ada pemimpinnya. Di tengah batu itu di tengah sungai itu ada dari Berteman dengan non manusia maksudnya, Pak? Enggak. Dengan alam lain. Alam lain. Dari tahun 1993 sampai tahun 2005. Untuk memutuskan itu juga kita perlu banyak material upacara itu. Saya memerlukan babi yang masih buah sakarnya aja 2, belum 118 mata air untuk menyucikan tubuh saya. Dan Banyak diberikan ya? sesuatu 5 elemen seperti emas, besi, perak, perunggu. Itu semuanya untuk mengcover makhluk lain. Saya bisa lihat. Akan tetapi setelah upacara macam itu, maksudnya untuk menghadang supaya nggak ngeliat gitu iya. kan? Akan tetapi nggak tahu saya, karena mungkin kelahiran saya beda. Yang melihat juga lagi. Itu anak-anak yang ada anak-anaknya itu dia tidak suka keju, dia sukanya permen stick sama coklat. Lalu saya tanya lagi, kalau situ memang lihat, tolong hitung yang duduk di bawahnya semuanya berapa. Dia bilang itu 7 orang, 8 orang sampai sini dia 1. Aduh, anakku bodoh karena aku. Bodoh. Ya.
Oke. Di sini aslinya ada 2 arca Buddha, tapi yang satunya sudah hilang. Oke. It was we have 2 Buddha statue here, but one statue stolen. Stolen by who? By someone in 1991. But don't worry, I have the blessing me. Can do return next time come to this temple. Ya. Oh, tadinya ada 2 ya Pak ya? Iya, yang satunya dicuri orang 19. Tapi kok bisa sih Pak? Maksudnya kan ada yang jaga gitu Cuman maksudnya. kami sini jaga 2 orang. Pada saat itu jaganya juga kurang lebih 3 orang. Tapi dia ketakutan karena yang nyuri itu orangnya ya macam besar-besar, tinggi-tinggi macam itu kan nggak berani. Dicuri, dijual lagi gitu ya? Yalah. Tapi itu cuman patung yang dibawa pergi, bukan arca. Patung yang dibawa pergi itu beda dengan arca, itu patung itu sudah tidak ada soul-nya, tidak ada energinya. Baru banget tahu tadi dari Pak Ketut. Kenapa orang Bali suka makein kayak sarung-sarung gitu di pohon, di batu dan lain-lain. Itu adalah wujud penghormatan mereka dan penghargaan mereka terhadap alam. Jadi kalau untuk orang-orang Bali, pohon itu juga ikut berkontribusi memberikan oksigen kepada kita semua. Jadi makanya kalau sering lihat pohon-pohon besar atau mungkin pohon kecil yang disarungin warna hitam atau putih, itu pertanda penghormatan mereka. Dan kenapa warnanya hitam dan putih? Karena hitam dan putih itu adalah simbol dari kebaikan dan keburukan, yang mana di dalam hidup ini baik dan buruk itu selalu berdampingan. Gitu ceritanya. Oke, lumayan ya naik turun tangga, tapi worth it banget ke Gua Gajah ini, atau ke Gua Loa Gajah. Jadi awalnya emang Loa Gajah ini adalah tempat pertapaan untuk umat Buddha. Jadi Loa Gajah itu, Loa Gajah tulisannya LWA ya, Loa Gajah. Itu kalau dari bahasa negara Kertagama, dari Empu Prapanca, Loa itu artinya adalah air. Sedangkan gajah itu adalah tempat pertapaan biksu umat Buddha. Jadi Loa Gajah itu bisa diartikan sebagai tempat pertapaan umat Buddha di dekat sungai gitu, kurang lebih. Oh ya, untuk teman-teman Muslim, di sini agak susah nyari masjid ya. Jadi nyiasatinnya tuh cari restoran besar. Biasanya mereka ada musolanya. Oke, jadi baru selesai makan siang. Sekarang jam 2 siang. Terus tadi udah nemu musola di sini. Jadi kalau dicek itu masjid terdekat dari Ubud itu ada di pusat kota Gianyar. Kurang lebih berapa kilo ya kalau dari sini? Mungkin 12 kilo mungkin ya. Kurang lebih segitu. Masjid Raya. Itu emang besar masjidnya. Tapi kalau teman-teman pengen yang di daerah sini bisa ke restoran-restoran besar. Mereka biasanya ada musolanya, karena emang banyak turis lokal ya, yang Muslim yang pada makan di sini.
atau di restoran lainnya. Pokoknya pasti ada deh restoran-restoran besar yang sering dikunjungin sama turis lokal. Terus kita masih nunggu sampai jam 6. Jadi kegiatan harian saya adalah setelah saya ngedrop anak gadis, saya muter-muter, lihat-lihat sekeliling apa kira-kira yang bisa diiniin. Jadi dari jam 9 sampai jam 6 sore saya di daerah Ubud nunggu. Nanti setelah jam 6 jemput, terus kita semua balik ke daerah Legian gitu. Nah, terus ada pertanyaan nih, kok ngetrip sendirian, kemana-mana sendirian? Ya karena itu tadi ya, karena emang di Ubud ini nunggu, karena belum nemu teknis yang enak untuk bolak-balik Legian Ubud. Gimana enaknya, naik transport apa gimana. Jadi ya udah, saya tawarin untuk nunggu dari jam 9 sampai jam 6, bisa dicek-cek ombak di sini di daerah Ubud gitu. Buat teman-teman yang kemarin tertarik untuk ikutan naik gunung lagi, tunggu aja ya informasi berikutnya, karena memang kita masih lihat jadwal juga dari teman-teman. Kemudian kita lihat juga dari cuaca yang memang belakangan ini kebetulan agak sedikit bukan ekstrim ya, agak sedikit lumayan berubah-berubah gitu kan. Ya hujan besar, banjir, longsor, terus ada beberapa tanggul jebol juga di sini gitu kan. Jadi emang kita harus ekstra hati-hati. Kita harus pilih waktu yang tepat untuk bisa mendaki gunung lagi. Nah, kira-kira berikutnya kita naik gunung apa? Nanti diinfoin lagi. Buat teman-teman yang mau ikutan juga, monggo silakan ya. Info aja kalau ada yang kepengen trip bareng kita naik gunung. Yang pasti harus persiapan fisik ya, selain mental, fisik. Oke, kita cari kopi ya.